Perkenalkan, saya Febrianus Siga dengan NIM 2510310119 akan menjelaskan materi fonologi guna memenuhi syarat kelulusan mata kuliah fonologi. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan pengertian fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji sistem, organisasi, dan fungsi bunyi dalam suatu bahasa. Bidang ini berfokus pada bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan dan dikelompokkan menjadi unit-unit terkecil yang disebut fonem, yang berfungsi sebagai pembeda makna antara satu kata dengan kata lainnya. Secara garis besar, fonologi terbagi menjadi fonetik yang mempelajari aspek fisik, produksi bunyi secara universal, dan fonemik yang mempelajari peran bunyi tersebut dalam sistem bahasa tertentu. Dengan memahami fonologi, kita dapat menentukan aturan ejaan, menganalisis struktur kata, serta mengenali bagaimana variasi bunyi atau alofon muncul dalam konteks pembicaraan yang berbeda. Berikut dasar-dasar fonologi. Dalam studi linguistik, fonologi secara umum terbagi menjadi dua cabang besar, yaitu fonetik dan fonemik. Keduanya memiliki fokus yang sangat berbeda meskipun sama-sama mengkaji bunyi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai jenis-jenis fonologi tersebut. Berikut fonetik. Fonetik adalah cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Bunyi tersebut dihasilkan oleh alat ucap manusia, dikirimkan lewat rambatan gelombang suara, dan diterima oleh alat pendengar manusia. Fokus utamanya adalah bagaimana bunyi itu dihasilkan secara fisik, karena fonetik tidak memperhatikan makna tetapi hanya bunyinya. Berikut alat ucap manusia. Bunyi bahasa dihasilkan oleh kerjasama alat ucap. Berikut paru-paru berfungsi sebagai sumber tenaga udara. Pita suara bergetar, bunyi bersuara, contoh B dan M. Tidak bergetar, bunyi tak bersuara, contoh P, T, S. Rongga mulut tempat pembentukan dan resonansi bunyi. Rongga hidung menghasilkan bunyi nasal, contoh M, N. Lidah mengatur posisi dan hambatan bunyi. Bibir membuka, menutup, atau membulatkan bunyi. Gigi dan langit-langit membantu artikulasi bunyi tertentu. Berikut klasifikasi bunyi bahasa. A. Bunyi vokal dihasilkan tanpa hambatan aliran udara. Vokal diklasifikasikan berdasarkan 1. Tinggi rendah lidah, 2. Depan, tengah, belakang lidah, 3. Bentuk bibir. Contoh I. Vokal depan tinggi, A. Vokal rendah, U. Vokal belakang bulat. B. Bunyi konsonan. Bunyi konsonan dihasilkan dengan hambatan aliran udara. Konsonan diklasifikasikan berdasarkan 1. Tempat artikulasi, bilabial, dental, alveolar, palatal, velar, glotal. 2. Cara artikulasi, letuk, geser, nasal, lateral, getar. 3. Keadaan pita suara, bersuara atau tak bersuara. Contoh B. Bilabial, letuk, tak bersuara. M. Bilabial, nasal, bersuara. Berikut diftong. Diftong adalah gabungan dua bunyi vokal yang diucapkan dalam satu rangkaian waktu dan menempati satu slot suku kata yang sama. Diftong dijelaskan sebagai vokal yang berubah kualitasnya. Artinya, ketika kamu mengucapkan diftong, posisi lidah pada awalnya berada pada posisi vokal pertama, lalu secara perlahan dan bersambung meluncur menuju posisi vokal kedua atau glide. Diftong, dua vokal yang diucapkan dalam satu hembusan napas. Contoh, au pada kerbau, ai pada pandai. C. Bunyi semivokal. Bunyi semivokal adalah bunyi bahasa yang cara pengucapannya mirip dengan vokal, tetapi fungsinya seperti konsonan dalam struktur kata. Disebut semi atau setengah vokal karena berada di antara vokal dan konsonan. Ciri-ciri bunyi semivokal: 1. Aliran udara tidak terhambat penuh. 2. Tidak menjadi inti suku kata. 3. Selalu menyertai vokal dalam satu suku kata. 4. Secara fonetik mendekati vokal tinggi. Contoh, W mendekati bunyi vokal U, waktu, warna. Y mendekati bunyi vokal I, contoh, yakni, bayi. Berikut fonemik. Fonemik adalah cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Dalam fonemik, bunyi yang memiliki peran membedakan arti disebut sebagai fonem. Contoh sederhana, kata pola dan bola. Secara fonetis, bunyi P dan B
secara fonemik, karena perbedaannya bunyi tersebut mengubah makna dari pola menjadi bola, maka P dan B adalah dua fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia. A. Pengertian fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang berfungsi membedakan makna. Artinya jika satu fonem diganti dengan fonem lain, maka makna kata akan berubah. Fonem bersifat abstrak, tidak terdengar secara langsung. Yang terdengar adalah realisasinya dalam bentuk bunyi nyata atau fon. Contoh, padi, badi. Perbedaan bunyi P dan B menyebabkan perbedaan makna. Maka P dan B adalah fonem yang berbeda. B. Alofon. Alofon adalah variasi bunyi dari satu fonem yang tidak mengubah makna. Alofon adalah variasi bunyi atau realisasi fonetik dari satu fonem yang sama tetapi tidak menyebabkan perubahan makna. Dengan kata lain, alofon adalah cara berbeda mengucapkan satu fonem tanpa mengubah arti kata. Kalau fonem bersifat abstrak, sedangkan alofon bersifat nyata atau konkret, terdengar dalam ujaran. Contoh bunyi P pada kata pipi, aspirasi tipis, dan atap tidak dilepaskan atau meletup. Keduanya tetap merupakan anggota dari fonem P. Analogi sederhananya, bayangkan fonem itu seperti mata uang. Ada uang Rp1.000 fonem A dan Rp2.000 fonem B. Nilainya beda. Sedangkan alofon itu seperti kondisi fisik uang. Ada uang Rp1.000 yang masih baru atau licin, dan ada uang Rp1.000 yang sudah lecek. Keduanya tetap bernilai Rp1.000. Maknanya sama, hanya tampilannya saja yang beda. Berikut tekanan dan intonasi. Tekanan adalah penonjolan suatu suku kata atau kata dalam tuturan sehingga terdengar lebih kuat, lebih keras, lebih panjang, atau lebih tinggi nadanya dibandingkan unsur lain. Tekanan termasuk unsur suprasegmental karena tidak melekat pada satu bunyi saja tetapi pada rangkaian bunyi. Ciri-ciri tekanan: diucapkan lebih keras, memiliki durasi lebih panjang, nadanya lebih tinggi, lebih jelas terdengar. Berikut fungsi tekanan. Tekanan berfungsi untuk membedakan makna, menegaskan bagian penting dalam ujaran, membantu kejelasan makna dalam komunikasi. Jenis tekanan. Tekanan kata terjadi pada suku kata dalam sebuah kata. Tekanan kalimat terjadi pada kata tertentu dalam sebuah kalimat. Tekanan kontrasif untuk membedakan atau menegaskan makna tertentu. Contoh tekanan: saya pergi ke pasar, menegaskan kata pergi. Buku itu milik saya, menegaskan buku. Berikut intonasi. Intonasi adalah naik turunnya nada suara dalam tuturan atau kalimat yang berfungsi membedakan makna, jenis kalimat, dan sikap pembicara. Fungsi intonasi. Fungsi intonasi membedakan jenis kalimat, berita, tanya, perintah, menyatakan sikap atau emosi pembicara, memperjelas maksud tuturan. Jenis-jenis intonasi. Intonasi turun, kalimat berita atau pernyataan. Intonasi naik, kalimat tanya. Intonasi naik turun, kalimat perintah atau seruan. Berikut intonasi dan makna. Perbedaan intonasi dapat mengubah makna kalimat yang sama. Contoh, kamu datang, pernyataan, kamu datang, pertanyaan, kamu datang, seruan. Perbedaan tekanan dan intonasi. Tekanan, penonjolan pada suku kata atau kata. Intonasi, naik, turun nada dalam kalimat. Sekian penjelasan singkat materi fonologi dari saya. Terima kasih.